Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok Dr. Sutomo akan mempresentasikan tentang pembiayaan dan pembayaran internasional. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasan dan simak bersama-sama. Enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai pemateri pertama atas nama Sasmita dengan NIM 190502022. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional, yang dimana pembiayaan internasional yaitu pihak yang diberikan oleh suatu pihak-pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan masing-masing pasar yang saling berhubungan satu sama lain, yang dapat mempengaruhi pendapatan atau kesempatan kerja. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas: yang pertama, sumber dana sendiri dari pembeli atau importir; yang kedua, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir; yang ketiga, sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desra Nasari dengan NIM 190502020. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua langsung saja. Saya akan membahas materi terkait dengan jenis-jenis metode pembiayaan internasional. Pada umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan berikut ini. Yang pertama, akun receivable financing atau biasa disebut dengan pembiayaan piutang dagang. Pembiayaan piutang dagang ini merupakan suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan kredit worthiness yang diberikan oleh eksportir kepada pembeli atau importirnya. Dalam hal importir gagal membayar dengan alasan apapun juga, maka eksportir tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kreditnya kepada bank. Yang kedua, bankir acceptances atau biasa disebut dengan penerimaan bankir, yang dimana suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau time draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk jenis-jenis metode pembiayaan internasional lainnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Asifa, NIM 190502027. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang telah disampaikan Saudara Desi tadi. Yang ketiga, short-term bank loan atau pinjaman bank jangka pendek. Metode ini diberikan oleh bank atas dasar banker is acceptances, pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Yang keempat, counter trade atau imbal dagang. Metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, factoring atau ajang piutang. Factoring yang disebut juga sebagai ajang piutang merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh secara eksportir dengan cara menjual akun receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan atau commercial finance company yang disebut sebagai factory broker di tempat eksportir berada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yulia Citra. Selanjutnya, dari jenis-jenis metode pembiayaan internasional, di sini yang keenam ada forfaiting. Forfaiting ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian
barang modal yang cukup mahal. Dapat sampai 500.000 US dollar yang dilakukan importir dengan jalan mengeluarkan promissory notes kepada eksportir. Kemudian promissory notes ini dijual lagi kepada forfeiting bank atau financial institution lainnya. Metode forfeiting transaction ini biasanya dilakukan dengan suatu jaminan yang diterbitkan oleh bank importir. Ketujuh, di sini ada leasing. Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan lease selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Manfaat utama dari metode leasing adalah bahwa lease dapat memiliki modal kerja yang memadai karena tidak harus menggunakan dana yang besar untuk penyediaan barang modalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Maharani, NIM 1905020229. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan membahas tentang sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional ini adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran sebagai berikut. Yang pertama adalah expense payment atau cash payment, yang kedua open account, yang ketiga letter of credit, yang keempat commercial bills of exchange, yang kelima collection, dan yang terakhir konsinyasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.